belum pada. Monggo bisa di on cam semua. Bu Risma. Saya mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kami perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi yang sudah kami telaah, yaitu dengan judul Askep pada Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan dengan Kebutuhan Khusus pada Permasalahan Sosial. Di sini saya Safa Nabila Yofiarti dengan NIM 2381401113. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya bisa dilakukan perkenalan untuk yang lainnya. Monggo yang pertama bisa Mbak Testi. Ya, perkenalkan saya Testi Imanadani dengan tim NIM 23141131. Selanjutnya Mbak Safriatul. Kenalkan, nama saya Safriatul Hoimin dengan NIM 23814011. Selanjutnya Mbak Happy. Perkenalkan, nama saya Rinda Hetiana dengan NIM 238140107. Selanjutnya Bu Reni. Perkenalkan, nama saya Reni Diah Purnamani Ari, nomor NIM saya 238140106. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Sinada. Perkenalkan, nama saya Sinada Winanti, NIM 238140130. Selanjutnya bisa Mbak Seli. Oke, perkenalkan, nama saya Seli Septiani Rahasari, NIM 238140112. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Cindy. Saya Cindy Ayu Eka Putri, NIM 238140115. Selanjutnya Mbak Rati. Perkenalkan, nama saya Rati Hayu, NIM-nya 238140105. Terakhir ada Bu Risma. Bu Risma bisa memperkenalkan diri. Maaf, mati itu tadi. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Ya, saya Rismawati Kartika Sari dengan NIM 238140109. Ya, di sini kami beranggotakan kelompok 11 orang. Nah, Mana? Bawa
Mohon maaf Mbak, itu kayaknya Mbak Salwa terkenal sinyal. Bilang ya. Mungkin bisa paparan aja, Mbak. Mbak Nadia. Mohon maaf, mungkin bisa dilanjut dulu Mbak Silvera yang tadi masih belum berkenalan ya. Monggo bisa perkenalan dulu Mbak Vera. Mohon maaf tadi terhambat sinyal. Untuk Mbak Silvera apa sudah perkenalan? Masih belum Mbak? Oh ya, monggo. Tinggal Mbak Silvera untuk perkenalan. Mungkin bisa dilanjut aja dulu ya Mbak ya. Mungkin Mbak Vera masih repot menjaga anaknya Oh yang iya. sakit. Biar mempersingkat Iya, waktu. monggo. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan untuk pemaparan materi oleh Mbak Sinada. Ya, terima kasih atas waktunya. PowerPoint-nya sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Oke. Perkenalkan, nama saya Sinada Winanti, NIM 238 140 130. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan dengan Kebutuhan Khusus pada Permasalahan Sosial. Dari kelompok 5 ada anggotanya dari Mbak Ratih Ayu Probomukti, Mbak Reni Diah Purnamaningari, Linda Hepiana, Rismawati Kartikasari, Safriatul Hoinin, Sinada Winanti, Seli Septiani Raharsari, Safa Nabila Yofiarti, Silvera Alfatia, Cindy Ayu Eka Putri, dan yang terakhir Testi Megasari Putri. Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dan mengalami dampak paling nyata adalah perempuan dan anak-anak. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian yang terjadi antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana ketidaksesuaian tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Masalah sosial timbul dari berbagai sebab, baik faktor perilaku internal atau internal faktor, maupun faktor lingkungan dari luar atau eksternal faktor. Definisi masalah sosial merupakan keadaan yang bersinggungan dengan nilai atau standar sosial yang ada di masyarakat tersebut. Masalah sosial yang timbul dalam masyarakat tertentu dapat memberikan dampak negatif terhadap kelompok maupun individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2001, status adalah keadaan atau kedudukan orang atau badan dan sebagainya dalam hubungannya dengan masyarakat. Status sosial wanita berarti kedudukan wanita dalam masyarakat. Macam-macam permasalahan sosial ada 3, yaitu single parent, LGBT, dan PSK. Single parent secara umum diartikan sebagai orang tua tunggal. Single parent mengasuh dan membesarkan anak seorang diri tanpa bantuan pasangan, baik dari pihak suami ataupun istri. Single parent memiliki kewajiban yang besar dalam mengatur keberlangsungan keluarganya, menurut Lailiyah tahun 2019. Dampak single parent sendiri terhadap mantan pasangan suami istri. Yang pertama, masalah ekonomi khususnya bagi seorang wanita. Kedua, bagi pria kesulitan menjadi seorang ibu. Dan yang terakhir, tidak terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dampak single parent terhadap anak. Yang pertama, kurang berinteraksi dengan lingkungan, menjadi minder dan menarik diri.
Anak dengan ekonomi rendah akan terganggu pertumbuhan dan perkembangan karena nutrisi kurang. Anak kurang bersopan santun karena pendidikan dari orang tua tunggal yang kurang. Pendidikan kurang optimal karena orang tua tunggal sibuk mencari nafkah. Pendidikan agama kurang, dan yang terakhir kurang kasih sayang sehingga psikologi anak terganggu. Yang kedua, dampak single parent terhadap ibu tunggal. Yang pertama, sulit menerima kehadiran anaknya seperti akibat korban pemerkosaan atau seks bebas yang tidak ada pertanggungjawaban, belum siap menerima kenyataan menjadi seorang ibu, cibiran tetangga, anaknya yang menanyakan keberadaan ayahnya, dan yang terakhir depresi. Penanganan single parent. Yang pertama, fokus pada anak, libatkan anak-anak dalam mencerminkan peran orang tua yang hilang, dan yang terakhir, memahami bahwa Anda tidak bisa menjadi segalanya bagi anak-anak. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT adalah suatu bentuk perilaku negatif, karena perilaku tersebut dipandang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kelompok rentan terjangkitnya fenomena ini adalah di kalangan remaja. Bahaya LGBT adalah jika seseorang bergaul dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang, maka lambat laun akan mengakibatkan dirinya ikut dalam arus penyimpangan itu sendiri, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan. Dampak LGBT bagi kesehatan, dampak-dampak kesehatannya yang ditimbulkan diantaranya adalah 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular seperti HIV/AIDS. Yang kedua, bagi sosial, 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalinya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja. Hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat. Bagi pendidikan, dampak pendidikan diantaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah. Dan yang terakhir, bagi keamanan, kaum homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak, sehingga perlu pengawasan ekstra orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya. Tinjauan kritis LGBT dalam aspek kesehatan. Perilaku seksual beresiko dilakukan para LGBT. Pengetahuan para LGBT sangat rendah akan dampak yang ditimbulkan dari perilaku seksual beresiko tersebut. Cara melakukan hubungan seksual yang tidak aman, sehingga para LGBT terjangkit penyakit menular seksual, negatif orientasi seksual atau homoseksual dan biseksual. Mempunyai kecenderungan untuk menggunakan rokok, alkohol, penyalahgunaan obat atau drug abuse, dan bahkan mengalami depresi dan melakukan bunuh diri dibandingkan dengan individu yang mempunyai orientasi seksual yang wajar atau heteroseksual. Pekerja seks komersial atau PSK. Pekerja seks komersial atau PSK sendiri adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuh. Di Indonesia, PSK sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundal, yang menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk, hina, dan menjadi musuh masyarakat. Dampak PSK sendiri ada beberapa, yaitu menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terjadi ialah sifilis dan gonorea atau kencing nanah, yang mana jika tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunan. Keberadaan PSK ini juga mengakibatkan rusaknya sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Goyahnya norma perkawinan sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama. Yang terakhir, suami yang tergoda oleh PSK biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga sehingga keluarga menjadi berantakan. Yang terakhir yaitu ada faktor penyebab PSK. Ada beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor kemalasan, faktor pendidikan, niat lahir batin, tuntutan keluarga, dan faktor persaingan. Demikian presentasi hasil kerja kelompok kami. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Safa. Iya, terima kasih Mbak Sinada untuk presentasinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk membuat presentasi ini. Saya akan tutup presentasi sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.